Baik, kita lanjut materi kita tentang statistik. Dalam hal ini kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ukuran pemusatan data, dan kali ini kita akan bahas ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data, yang hal-hal yang harus kita perhatikan di sini ada namanya jangkauan data. Kemudian setelah di jangkauan data ini ada yang namanya jangkauan antar kuartil, biasa disebutkan oleh buku lain itu hamparan. Kemudian ada juga yang namanya simpangan kuartil. Next, selanjutnya ada yang namanya simpangan rata-rata. Kemudian setelah simpangan rata-rata ada yang namanya ragam. Kemudian setelah ragam terakhir itu namanya simpangan baku. Biasa disebut orang juga namanya standar deviasi. Ini yang terakhir. Setelah itu kalau kita sudah paham tentang yang saya sebutkan tadi, baru kita ke latihan soal. Selanjutnya kita harus pahami rumus-rumus yang digunakan dari masing-masing yang saya sebutkan tadi. Kalau jangkauan, yang perlu kita perhatikan, di sini disimbolkan J sama dengan XN dikurang X1. Apa itu? Kalau J sudah paham kalian, itu adalah singkatan dari jangkauan. Kalau XN itu adalah datum yang terakhir, yang terbesar. Itu datum yang terbesar. Setelah data diurutkan, mana? Bentar ya, kita lihat contoh soalnya. Oke, saya di sini akan jelaskan dulu apa itu datum, apa itu data. Kalau data itu adalah kumpulan dari datum-datum. Kalau datum itu per elemen. Nah, seperti ini. Ini datanya sudah diurutkan belum? 27. Oh, sudah. Nah, kalau jangkauan tadi XN itu adalah 68, artinya datum yang terbesar. Itu XN. Kemudian X1-nya apa? 27. Jadi kalau kalian ada soal yang menanyakan tentang jangkauan, kurangkan aja 68 dikurang dengan 27, XN dikurang dengan X1 ya. Selanjutnya jangkauan antar kuartil. Kalau jangkauan antar kuartil itu biasa disebutkan oleh buku yang lain itu hamparan. Di sini H sama dengan kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Kuartil 3 itu apa? Sudah dipelajari di ukuran letak data itu di pertemuan sebelumnya. Kuartil 3 itu adalah seperti ini. Ini kan data, kumpulan data ini diurutkan dulu terlebih dahulu. Kita cari dulu kuartil 2-nya atau mediannya, artinya yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini ada berapa datum ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Artinya 18. 18 ini adalah data tunggal yang genap. Artinya kalau genap, mediannya harus kita ambil 2 dan kita bagi 2 nanti. Artinya kita ambillah 39 dengan 40. Nah, 39 40 ini kita jumlahkan bagi 2. Kemudian 39,5. Itulah kuartil 2-nya atau mediannya. Nah, untuk menentukan kuartil 1-nya, 39 ini kita ambil lagi. 39 ini kita ambil lagi, bawalah bagian-bagian bawah ini. Nah, bagian bawah ini tengah-tengahnya mana? Itulah kuartil 1-nya. Oh, tengah-tengahnya adalah 36. Begitupun yang kuartil 3-nya. Tengah-tengah dari bagian atas ini apa? 44. Nah, hamparan itu adalah 44 dikurang dengan 36. Kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Selanjutnya, ada yang namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengahnya dari hamparan. Setengahnya dari hamparan. Sudah paham? Saya rasa itu paham. Selanjutnya ada yang namanya simpangan. Nah, ini yang sering dihadapi oleh siswa, agak kurang paham dengan rumusnya. Kalau simpangan rata-rata itu adalah sigma, mulai sigma xi dikurang dengan rata-ratanya. X ini adalah per datum, artinya per datum itu per elemen itu kita kurangi dengan datanya.
artinya setiap elemen itu kita kurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagi banyak datum. Contoh seperti ini. Ini kan rata-ratanya 2,5, artinya ini kita jumlahkan kemudian dibagi dengan banyak datanya, itu ketemu rata-rata. Kemudian untuk menentukan simpangan rata-ratanya 3 dikurang dengan 2,5, terus ditambah 2 dikurang dengan 2,5, terus dapatlah hasilnya. Ini adalah harga mutlak, artinya harga mutlak itu adalah mempositifkan yang negatif. Apapun angkanya itu harus dipositifkan. Kemudian dijumlahkan dibagi dengan banyak datumnya ada 8. Sudah, dijalankan aja ketemu jawabannya. Nah, itu yang namanya simpangan rata-rata. Kemudian selanjutnya adalah namanya ragam atau varians. Varians ini kalau tadi harga mutlak, sekarang dia mengkuadratkan. Bedanya di situ. Artinya setiap datum dikurang dengan rata-rata data tersebut, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyak datanya. Contoh seperti ini. Ini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 6. 4 dikurang 6 dikuadratkan, ditambah dengan 5 dikurang 6 kuadratkan, dan seterusnya nanti dibagi dengan 6, banyak datumnya dibagi 6. Jalankan aja, nanti ketemu hasilnya 1,67. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi ini itu adalah mengakarkan dari ragam. Akarkan aja dari ragam atau varians ini, diakarkan, selesai, itulah jawaban dari simpangan baku. Sederhana sebenarnya. Itu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun tidak paham, bisa kalian cari referensi dari YouTube, penjelasan tentang ukuran penyebaran data ini dari referensi lain sih banyak di Google, cari aja di Google. Oke, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.